Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berzikir, membaca tahlil, membaca yasin, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Yang paling sulit di dalam beramal itu adalah terus-menerus atau istiqomah, itu paling sulit. Misalkan ngaji itu gampang, yang susah istiqomah di dalam mengaji. Misalkan belajar itu mudah, istiqomah di dalam belajar, terus-menerus di dalam belajar itu yang sulit. Sholat itu mudah, istiqomah terus-menerus di dalam sholat itu yang sulit. Sedekah itu mudah, suatu saat kita sedekah, tapi bisa rutin sedekah itu yang sulit. Jadi amal yang paling sulit ternyata istiqomah terus-menerus. Ada orang yang ngaji, nggak ngaji lagi, nggak ngaji, banyak kan nggak ngajinya, kemudian nongol ngaji. Nah itu namanya tidak istiqomah. Jadi tidak istiqomah. Nah istiqomah itu kunci kesuksesan, kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Kita nabung 1.000, nabungnya istiqomah 1.000, 5 tahun, nggak tahu berapa, pokoknya banyak. Tapi orang nabung 10.000, udah segitu-gitunya, ya nggak kaya-kaya. Nah itu contohnya. Ada orang belajar sekali doang, atau 2 kali, atau waktu ulangan, ya nggak pinter-pinter, tapi tiap hari belajar, dikit, tiap hari belajar, lama-lama pinter. Nah mengaji juga begitu. Jadi mengaji terus-menerus maka akan menjadi orang alim atau orang yang berilmu agama. Jadi yang sulit itu istiqomah. Kita sholat, pernah sholat, kemudian nggak sholat lagi malah dosa, malah nggak sholatnya itu dosa besar. Jadi harus istiqomah kalau kita ingin sukses dunia maupun akhirat. Orang kerja terus nggak kerja lagi, dia dipecat sama majikannya, sama bosnya. Kerja ya harus rutin, nah begitu baru dapat gaji. Tapi kalau kerja semaunya, pengen kerja, pengen enggak, ya nggak dapat gaji. Nah itu contohnya. Kerja lama-lama punya duit, jadi orang kaya. Jadi ternyata kunci kita mau sukses dunia akhirat, dunia yang urusan dunia istiqomah, akhirat ya urusan akhirat istiqomah di dalam beramalnya, maka kita menjadi orang yang sukses. Belajar juga seperti itu. Nah media itu sudah sangat mudah. Kita orang zaman sekarang bisa lebih pinter daripada gurunya sendiri. Karena sekarang media sudah sangat mendukung. Kita lagi belajar matematika, nggak ngerti tentang sudut, ketik aja sudut, penjelasannya lebih rinci, lebih jelas, lebih enak didengar daripada penjelasan gurunya. Dan banyak ilmu-ilmu baru. Misalkan kita nggak tahu ilmu tentang pecahan, ketik aja di YouTube pecahan, keluar tuh ilmu-ilmu tentang pecahan sehingga kita jadi paham, sehingga kita jadi mengerti. Jadi orang sekarang sebenarnya kalau dia sungguh-sungguh bisa lebih pintar dari gurunya sendiri. Tapi tetap nggak boleh sombong. Misalkan lebih pintar dari guru, tetap nggak boleh sombong, tetap harus tawadhu. Tapi
tapi itu gambaran bahwa sebenarnya sudah sangat mudah kita untuk memperoleh kesuksesan zaman sekarang. Mulai satu dia udah belajar sungguh-sungguh, ada materi apa, guru nerangin nggak jelas, jangan terus menuntut guru harus nerangin jelas. Ketik aja materinya di YouTube, misalkan mau di YouTube, tonton, pahami, lebih pintar dari guru itu sendiri. Nah, itu sekedar gambaran-gambaran. Jadi kalau kita mau sukses urusan dunia itu istiqomah. Nah, urusan akhirat juga seperti itu. Mau amal apapun istiqomah. Ngaji nih pernah banyak banget segebung, ngitungnya aja susah, ngitung buat konsumsi. Ya, ngitungnya aja susah. Akhirnya, nah sekarang lagi dikit, ntar banyak lagi, ntar dikit lagi. Nah, itu karena sebagian istiqomah, sebagian tidak istiqomah. Yang sukses adalah yang istiqomah, yang terus-menerus beramalnya. Kata Rasul, ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Jadi walaupun sedikit, banyak ya bagus asal istiqomah. Tapi walaupun sedikit terus-menerus lebih dicintai oleh Allah daripada banyak tapi tidak istiqomah. Jadi rutin kita istiqomahnya. Jadi mulai ketaatan mulai dari yang mudah, tapi rutin. Saya mau sholat duha, jangan 12 rakaat dulu, jangan 2 rakaat aja tiap hari, rutinin 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, terus baru nambah jadi 4 rakaat. Kalau langsung saya mau sholat duha 8 rakaat, ya bagus-bagus aja. Kalau nggak istiqomah berarti ada yang kurang bagusnya, yaitu tidak istiqomah. Nah, amal mulai dari yang sedikit rutin. Nah, itu yang sangat dicintai oleh Allah. Begitu juga baca Quran. Kita pengen baca Quran. Yang istiqomah berarti rutin aja dulu, sedikit aja dulu. Misalkan 1 ayat, ya baca banyak ya bagus, nggak ada yang melarang dan tetap bagus-bagus saja. Tapi kalau kita mulai sedikit, nanti kalau kita mulai banyak, kitanya bosan. Padahal Allah tidak pernah bosan menerima amal hambanya. Jadi kita 1 ayat, udah sehari 1 ayat, sehari 1 ayat. 1 ayat itu 1 makro. Itu makro itu atau sebenarnya itu 1 tema pembahasan di dalam Al-Quran. Itu sebetulnya ayat-ayat itu. Nah, 1 ayat rutin. Ya, 1 ayat kadang-kadang selembar, kadang-kadang nggak nyampe selembar. Rutin, nah itu lebih dicintai oleh Allah daripada banyak terus nggak baca-baca lagi. Ngaji juga demikian, tahajud juga demikian. Usahakan kita bisa yang rutin, maka insya Allah amal yang rutin istiqomah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping Allah memberikan bantuannya khusus, yaitu malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah itu berpegang teguh kepada keimanan dan terus-menerus di dalam taat. Itu namanya istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat-malaikat akan turun. Allah takhafu wa la tahzanu, malaikat itu membisikkan, jangan takut, jangan bersedih hati. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan akan diberikan kabar gembira, yaitu surga yang telah dijanjikan. Jadi Allah turunkan malaikat buat membantu urusan orang-orang yang amalnya istiqomah.
bukan sekedar beramal tapi istiqomah. Nah itu urusannya dibantu oleh Allah lewat malaikat-malaikatnya yang turun. Di akhirat malaikat itu berkata, nahnu awliya'ukum. Nah, fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kamu di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Nahnu artinya kami. Kadang-kadang kami bisa kami Allah atau bisa kami yang lain. Kalau nahnu ini diterjemahkan kami Allah, ada kata-kata penolong-penolong, nggak mungkin Allah jamak. Berarti nahnu adalah para malaikat. Jadi nahnu adalah para malaikat. Nahnu kadang-kadang artinya kami Allah. Nah dalam konteks lain, nah dalam konteks kami di sini kami para malaikat, karena berikutnya adalah bentuk jamak. Aulia hukum, penolong-penolong kalian. Nah berarti nahnu di sini adalah para malaikat. Kami para malaikat adalah penolong-penolong kalian dulu waktu di dunia dan sekarang juga di akhirat. Nah jadi orang yang iman dan istiqomah, amalnya istiqomah, ditolong oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya yang turun. Maka kita usahakan tiap amal istiqomah. Tapi kan sendirian, biarin aja sendirian. Saya juga dulu belajar sering sendiri, ngaji saya sering sendiri. Dulu saya pernah sekolah di Nurul Falah, sekarang sekolahnya udah nggak ada. Sampai kelas 4. Lama-lama muridnya habis, tinggal saya sendiri satu kelas satu orang, tinggal sendiri. Akhirnya saya pindah ke Jawa, MI-nya nggak diterusin, kelas itu satu kelas bubar, itu sekedar gambaran. Ya, jadi ngaji sendiri itu udah hal yang biasa. Jadi ngaji sendiri beda dangdutan, nggak ada yang sendiri, pasti rame. Tapi kalau untuk taat pada Allah dikit itu sudah biasa. Jadi usahakan kita menjadi orang yang istiqomah meskipun sendirian itu insya Allah kita menjadi orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaji sendiri itu udah hal yang biasa di mana-mana. Nah, itu kita istiqomah, itu insya Allah mendapatkan kesuksesan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.